Ngikutin saran dari pendeta malah berujung mati. Siswi ini mengikuti saran dari seorang pendeta Tao supaya bisa terhindar dari incaran setan. Akan tetapi nggak lama kemudian, siswi ini ditemukan sudah tidak bernyawa keesokan harinya, guys. Loh kok bisa? Nah ini dia ceritanya. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bia, sorry you guys. Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kenalin aku Forbia, di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga ya buat kalian. Seperti yang kita ketahui, gengs, ahli agama itu merupakan salah satu tempat di mana kita mencari jawaban akan hal-hal yang memang di luar nalar manusia. Biasanya nanti kita akan dibantu untuk memperdalam iman kita, mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, sembari diberikan langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari mara bahaya. Cuma apa jadinya jikalau kita sudah melakukan saran yang dianjurkan oleh ahli agama, tapi hal itu malah mengakibatkan kita kehilangan nyawa kita. Cerita kali ini datang dari Taiwan dan dibagikan oleh seseorang yang bernama William. Ceritanya sendiri dibagikan udah dari bertahun-tahun yang lalu. Nah, cerita ini tidak terjadi langsung kepada William, tapi merupakan cerita yang diceritakan oleh kakaknya kepada si William saat William ini masih kecil. Jadi kita di sini bisa sebut aja ceritanya tuh dari mulut ke mulut ya guys. Akan tetapi cerita ini memang membuat si William ini lumayan trauma guys. Untuk detailnya sendiri si William memang agak-agak lupa, tetapi pada intinya nanti akan sama seperti yang akan aku ceritakan nanti ya guys. Disclaimer, di cerita ini aku nggak bermaksud untuk mendiskreditkan salah satu ajaran agama maupun petinggi agamanya. Dan sekiranya nanti ada yang kurang sesuai atau nggak sreg di dalam hati, kita anggap aja ini oknum atau anggap aja ini dongeng semata dan tidak pernah terjadi di dunia nyata. Oke, kalau memang kita udah sepakat akan pernyataan tadi, kita udah bisa langsung ke ceritanya nih guys. Pada suatu masa, ada seorang pelajar perempuan yang kita anggap aja namanya itu Lily. Nah, si Lily ini pindahlah ke Taiwan dan bermaksud untuk mencari apartemen untuk ia tinggali selama dia belajar di sana. Singkat cerita, Lily pun akhirnya menemukan suatu apartemen yang memang cocok di dia ya, mungkin dari segi budget, lokasi, dan lain-lain. Kamar apartemennya sendiri dia dapatnya tuh di lantai paling atas guys, lantai 5. Keadaan apartemennya sendiri cukup cozy ya, cukup nyaman untuk ia tinggali. Selain itu, dari segi lokasi ini cukup mengakomodir kebutuhannya Lily, entahlah dekat dari kampus, dari rumah sakit, ataupun pusat perbelanjaan lainnya. Kata Lily, kekurangan apartemen ini tuh cuma satu, yaitu agak berisik guys. Tapi di sini Lily pun masih bisa menoleransi hal itu karena gak mungkin ada satu apartemen yang harganya terjangkau dan bisa 100% kedap suara. Mau semahal apapun kalau memang tinggalnya di tengah kota ya pasti suara tuh pasti masuk ya guys ke dalam apartemen. Nah, pada suatu malam setelah beberapa lama dia tinggal di situ, Lily ini terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi. Seperti biasa lah ya, kebisingan dari luar itu masuk ke dalam apartemennya sehingga dia pun bisa mendengar lah keberisikan yang ada di luar. Akan tetapi kali ini Lily itu berusaha memfokuskan pendengarannya terhadap suara-suara bising yang memang ada di dekatnya. Karena dia sendiri pun memang penasaran kira-kira apa sih yang orang lain sedang bicarakan malam-malam. Intinya sih kepo aja guys. Nah, semakin dia fokus terhadap pendengarannya ini, dia sayup-sayup bisa mendengar suara seorang wanita sedang merintih-rintih dengan lirih, guys. Di sini si Lily yang merasa lagi mendengar sesuatu yang tidak harus dia dengar, akhirnya menghiraukan suara tersebut dan kembali tidur. Keesokan malamnya, Lily pun mendengar lagi suara wanita sedang merintih yang sama seperti yang ia dengar malam-malam sebelumnya.
Lili yang penasaran akhirnya memutuskan kalau besok pagi dia mau lihat nih kira-kira tetangganya yang mana yang berisik. Ya entahlah mungkin dia mau tegur atau dia mau sapa atau ya sekedar asal tahu aja gitu. Nah, pas dia mulai mencari tahu, dia itu tidak dapat menemukan jawabannya. Entahlah tetangga dia itu ternyata unitnya kosong, atau di sebelahnya itu ternyata adalah laki-laki yang memang gak pernah bawa teman perempuan sekalipun, apalagi buat dibawa nginep. Intinya nihil, gak ada jawaban di mana asal suara yang dia selalu dengar setiap malam itu. Lili yang semakin penasaran akhirnya mulai menunggu setiap malam sampai dia bisa mendengarkan suara wanita itu kembali guys. Nah benar aja malam itu pun ia mendengar kembali suara si wanita tersebut. Kayak sayup-sayup lirih gitu. Nah kali ini si Lili mulai lebih fokus lagi. Ini lirihnya merintihnya tuh kayak gimana. Dan dia bisa mendengar oh ini kayaknya agak-agak sedih, ketakutan gitu. Akhirnya dia mulai cari nih ya asal suaranya itu dari sudut sebelah mana. Maksudnya kan kalau misalkan tahu nih suaranya lebih kencang ke sebelah sini, mungkin tetangga yang sebelah sini atau mungkin ternyata ini tetangga seberang gitu. Dia cari terus suara ini asalnya dari mana. Hingga akhirnya dia ngeh kalau suara ini berasal dari atas kepalanya dia. Lili yang agak sedikit merinding ketakutan juga bercampur heran karena kan dia menyadari kalau apartemennya ini udah yang paling atas lantainya. Akan tetapi emang di atasnya lagi tuh ada rooftop space gitu guys, yang memang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun. Yang menjadi pertanyaan Lili adalah, siapa wanita yang berani naik ke atas apalagi malam-malam kayak gitu? Semenjak menyadari hal ini, malam-malam Lili pun mulai berubah. Suara rintihan wanita yang tadinya gak ngeganggu sekarang tuh cukup menghantui dia. Karena ini terjadinya hampir setiap malam dan tanpa jeda guys. Maksudnya gini loh, emang siapa sih yang bakal serajin itu setiap malam pergi ke rooftop cuma buat nangis? Mungkin memang bakal ada yang pergi ke rooftop buat nangis atau buat menyendiri. Tapi Lili itu yakin gak mungkin serajin itu yang gak pernah absen setiap malam. Nah Lili yang akhirnya tuh merasa bahwa ini tuh ada yang aneh. Ia pun akhirnya pergi ke seorang pendeta di ajaran Taoisme. Nah ajaran Taoisme sendiri aku gak akan kasih tahu seperti apa biar kalian bisa searching sendiri. Dan mungkin aku tempel di sini ya buat pengetahuan kita bersama-sama. Intinya, saat Lili ini berkonsultasi, dia juga sekaligus meminta kepada pendeta Tao itu supaya bisa mampir ke apartemennya Lili. Sekaligus melihat apa ada yang salah dari gedungnya atau memang kamarnya gitu, biar sekaligus diinvestigasi akar permasalahan dari apa yang Lili alami selama ini. Pendeta Tao pun akhirnya mengiyakan dan pergilah tuh ke apartemennya Lili. Setelah dia memperhatikan dengan seksama ya mulai dari gedung, dari kamar apartemennya Lili gitu, arah mata anginnya, dan juga letak-letak feng shui-nya mungkin ya. Pas di dalam apartemennya Lili, si pendeta ini minta izin kalau dia akan melakukan beberapa ritual keagamaan. Setelah ritual selesai dilakukan, pendeta ini pun menjelaskan kepada Lili bahwa penghuni sebelumnya si unit ini merupakan seorang wanita yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jendela karena alasan patah hati. Di sini pendeta Tao pun melanjutkan kembali penjelasannya. Ia menjelaskan bahwa si hantu gadis ini merupakan hantu yang memiliki dendam yang teramat sangat besar. Dan faktanya, 3 hari lagi merupakan hari peringatan kematian gadis tersebut. Sehingga jiwa si gadis ini akan datang untuk terakhir kalinya melalui pintu apartemen dan masuk ke si apartemennya Lili ini. Entahlah ini untuk kembali mengulang kematiannya atau apa, kita kurang tahu ya guys ya. Di sini pendeta Tao menyarankan kalau nanti si Lili ini bisa melihat sosok gadis tersebut, jangan sampai Lili itu menatap mata si gadis itu, karena kalau enggak Lili bisa meninggal guys.
Pendeta Tao sendiri sudah menyediakan beberapa jebakan di dalam apartemennya Lily guna menghalangi pandangan si setan ini supaya nggak bisa ngelihat si Lily. Akan tetapi nih, kalau hal itu tidak berhasil, Lily diminta untuk bersembunyi di bawah meja biar nggak kelihatan sama si hantunya. Menuruti saran dari Pendeta Tao, Lily pun sudah bersembunyi di bawah meja pada malam ketiga. Keesokan harinya, si Pendeta Tao ini bermaksud untuk pergi lagi ke kediamannya Lily guna menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi betapa kagetnya dia pada saat dia sampai di apartemennya Lily. Nah, Lily ini keadaannya sudah tidak bernyawa, guys. Pendeta Tao yang penasaran akhirnya mencari sebab akibat dari kematian Lily. Setelah dicari tahu, akhirnya Pendeta Tao ini menyadari salah satu fakta yang terabaikan, guys. Pada akhirnya dia menyadari bahwa gadis yang melompat dari jendela ini meninggal karena jatuh. Sehingga pada saat jiwanya datang kembali ke apartemen yang ditinggali Lily, dia masuk dalam keadaan terbalik. Wah, kalian nangkep gak guys maksudnya? Jadi, karena si gadis ini tuh kan meninggalnya bukan karena keluar dari jendela. Dia itu meninggal karena dia lompat lalu terbentur di bawah, di permukaan. Jadi pas dia meninggal dia bentuknya begini, kepala di bawah, kaki di atas, tapi bukan headstand ya. Ini keadaannya memang kayak gitu, terbalik aja. Jadi pas si hantunya ini masuk ke kamarnya si Lily, ke apartemennya Lily, ya keadaannya mukanya di bawah, matanya di bawah, kakinya di atas. Sehingga percuma si Lily ini sembunyi di bawah meja karena otomatis pasti kelihatan itu sama si setannya. Sehingga mau gak mau Lily pun harus meregang nyawa. Cerita ini menurut aku cukup serem guys, dan sangat patut membuat si William ini trauma. Karena buat anak kecil pun kayaknya ini terlalu menakutkan menurut aku. Nah gimana kalau menurut kalian? Apakah kalian serem kayak aku juga? Kalau serem boleh dong minta like-nya. Mungkin pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah supaya kita lebih menganalisa situasi sebelum mengambil sebuah keputusan kali ya guys ya. Di sini bukan salah pendetanya juga menurut aku, mana pendetanya sadar hal kayak gitu mungkin ya. Atau menurut aku si Lily harusnya jangan ada di apartemen saat si hantunya datang, kan bisa di tempat lain gitu. Cuma ya nggak tahu, namanya juga cerita. Siapa tahu ini nggak ada di kejadian nyata gitu. Jadi buat teman-teman yang menganut ajaran Taoisme, aku minta maaf kalau misalkan tersinggung. Aku juga mohon maaf secara general kalau misalkan saat aku menceritakan ini ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian ya guys ya. Oke, itu aja sih videonya. Support aku dengan like, comment, subscribe, dan juga share. Dan kalau ada cerita horor lainnya bisa komen aja ya guys. Oke, see you in the next video ya guys. Bye-bye. Thank you.